Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Ini adalah video demo aplikasi PHP Machine Learning ya, yang saya buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah pemodelan dan simulasi. Jadi di sini saya akan menunjukkan aplikasi contoh penerapan machine learning menggunakan library, salah satu library machine learning yang berjalan di lingkungan bahasa pemrograman PHP ya, dan menggunakan metode, salah satu metode machine learning yaitu metode naive Bayes. Nah, adapun beberapa tools yang saya gunakan. Yang pertama itu ada library PHP-ML ya. PHP-ML itu PHP machine learning ya, yaitu salah satu library untuk machine learning yang berjalan di lingkungan bahasa pemrograman PHP. Kemudian saya juga menggunakan Coordinator, salah satu framework PHP ya, yaitu Coordinator versi 4, dan web servernya saya menggunakan Laragon dan Visual Studio Code sebagai text editornya. Nah, kemudian saya ingin menunjukkan beberapa hal, yaitu apa sih itu machine learning ya. Ini sekilas saja. Jadi machine learning itu adalah salah satu bidang studi di dalam ilmu komputer ya, yang salah satu cabang dari AI itu tadi ya, dari artificial intelligence ya, yang fokus kepada pengembangan algoritma dan model statistik yang dapat digunakan oleh komputer untuk belajar dari data yang membuat keputusan atau prediksi berdasarkan pola dan hubungan yang ditemukan dalam data tersebut. Nanti kita akan lihat ya contoh datanya. Kemudian ini hanya intermezzo saja ya. Ini adalah top trends AI ya, yang ada di tahun 2023. Ini sumbernya bisa lihat di sini nanti kalau mau baca lebih lanjut ya. Nah, ini saya ingin menunjukkan beberapa klasifikasi algoritma machine learning ya. Di sini saya ingin menunjukkan bahwa posisi saya mempelajari ini adalah di bagian supervised learning ini ya, yaitu naive Bayes itu termasuk kategorinya itu supervised learning. Ya, artinya kita harus menentukan atribut-atribut dan keputusannya yang terlebih dahulu. Beda dengan unsupervised learning, ini tidak perlu ada keputusan ya. Kita bisa langsung dapat menggunakan, contoh di Cummins itu kita langsung dapat mengelompokkan data ya, mengcluster data maksudnya, tanpa harus ada keputusan-keputusan untuk datasetnya. Ya. Oke, ini adalah salah satu contoh script yang ada di PHP Machine Learning. Nanti silakan dikunjungi ini situs PHP Machine Learning-nya untuk membaca lebih lengkapnya. Jadi di sini bisa lihat kita tugas dalam penggunaan aplikasi PHP Machine Learning ini, kita hanya mencocokkan data yang kita punya dengan format fungsi-fungsi yang telah disediakan di dalam library ini. Contoh di sini data samples-nya itu harus kita buat format array seperti ini ya. Kemudian untuk labels-nya seperti ini kita buat. Jadi tugas kita hanya untuk mencocokkan ya format data yang kita punya dengan yang bisa diterima oleh library ini. Kemudian untuk melakukan training ya bisa menggunakan fungsi train di sini. Lalu kita juga bisa menggunakan library apapun ya yang sudah tersedia di dalam PHP Machine Learning. Memang kalau kita lihat cukup banyak juga algoritma yang sudah tersedia di dalam PHP Machine Learning. Ada juga library yang lain yang seperti RubikML yang cukup populer juga ya di dalam bahasa pemrograman PHP. Kemudian untuk melakukan prediksi gitu ya, cukup panggil fungsi predict di sini, masukkan datanya. Gitu ya. Kemudian saya tidak lebih dalam ke materinya, dan saya ingin menunjukkan ini adalah beberapa algoritma yang tersedia sudah support di dalam PHP Machine Learning ini. Nanti silahkan dibaca di dokumentasinya ya. Nah, jadi dalam kasus ini saya menggunakan salah satu metode algoritma machine learning yaitu naive Bayes ya. Di mana naive Bayes itu untuk memperkirakan probabilitas setiap kelas untuk suatu inputan berdasarkan data latih yang telah dikumpulkan. Contohnya seperti ini.
data latihnya seperti ini ya. Ini kita sebut C1, C2, C3 itu kita sebut sebagai atribut atau parameternya. Kemudian ini ada keputusan kelas atau labelnya ya. Nah, itulah salah satu contoh dataset yang ada di kategori supervised learning tadi ya. Ini keputusannya maksudnya tadi ya. Nah, contoh kasusnya begini. Misal kita ingin mengetahui ya apakah objek itu masuk kategori dipilih untuk perumahan atau tidak dengan algoritma naive Bayes ini. Ya, jadi kita sudah menetapkan 10 data tadi yang ini ya. Yang ini contoh kasusnya nanti misalnya untuk harga tanah itu mahal gitu ya. Kemudian jarak dari pusat kota itu sedang. Kemudian angkutan umum itu ada atau tidak gitu ya. Ada gitu ya. Maka apakah daerah tersebut dapat dipilih untuk perumahan atau tidak? Gitu ya. Ini bagi seorang developer perumahan tentu sangat bermanfaat ya. Ketika sebelum melakukan melakukan pendirian perumahan gitu ya. Dengan lokasi-lokasi objek-objek tertentu, apakah cocok untuk dilakukan pendirian pembangunan perumahan atau tidak gitu ya. Nah, contoh kasusnya seperti itu. Walaupun di aplikasinya nanti dataset yang digunakan itu tidak ada aturannya yang jelas. Maksudnya tidak terbatas jumlah kolom yang akan digunakan. Yang jelas ada atribut dan ada keputusannya, itu saja. Nah, contohnya seperti ini. Probabilitas yang dimaksud tadi adalah ini kita sebut data lampaunya ya, data set. Ada beberapa atribut di sini. Atributnya yaitu ada harga tanah ya. Kita lakukan kodifikasi dengan C1. Kemudian jarak dari pusat kota itu kita beri kode C2 dan ada angkutan umum itu C3 dan untuk label atau kelasnya itu untuk dipilih atau sebagai keputusannya itu C4. Jadi bagaimana perhitungannya di dalam metode naive Bayes itu, saya kira ini cukup sederhana ya, cukup sederhana. Yang pertama yang kita lakukan adalah menghitung jumlah probabilitas dari masing-masing atributnya. Atribut itu yang ini ya, yang C1, C2, C3, C4 ya, atribut. Contoh di harga tanah itu ada beberapa kategori. Nah, lagi-lagi saya ingin menyampaikan bahwa data yang digunakan ini sifatnya kategorikal ya. Memang kalau kita baca lagi algoritma naive Bayes itu memang akurasi bagusnya itu untuk mengolah data yang sifatnya kategorikal ya. Itu hanya sekilas yang saya baca. Kemudian kita lanjut ya. Jadi contoh perhitungannya itu, contoh untuk harga tanah itu menghitung probabilitasnya bagaimana? Contoh perhitungan probabilitasnya itu yang pertama harga tanah yang murah, yang keputusannya ya itu ada berapa. Jadi kita hitung semua ya. Kita hitung untuk harga tanah C1 yang kategori murah itu yang keputusannya ya itu ada berapa. Kita lihat sini ya, ada murah, yang ya itu 1, kemudian murah keputusannya tidak ada 1 ya, kemudian murah ada yang keputusannya ya ada 1 lagi, berarti 2. Kemudian murah tapi tidak. Oke, maksud saya cuma ada 1 ya, yang murah yang untuk keputusan tidaknya. Jadi dapat dilihat di sini ya. Jadi langkahnya kita hitung kategori untuk murah yang keputusannya ya itu ada berapa, kemudian yang tidak itu ada berapa. Masukkan ke sini, nanti ini dari Excel ya, nanti kita tunjukkan di Excel juga. Lalu untuk yang kategori murah kita hitung probabilitasnya ya. Jumlah ini diambil dari jumlah ini ya, jumlah keputusannya, kategori keputusannya ada berapa. Misal iya ada berapa? Ada 5, berarti ada 5 totalnya di sini ya. Kemudian ada yang tidak itu ada berapa? Ada 5, berarti 5 juga di sini. Jadi kita untuk menghitung probabilitasnya cukup mudah. Jadi harga tanah yang murah yang untuk keputusan ya itu ada berapa, lalu dibagi dengan keputusan yang ya itu ada berapa.
Sini ada 2 yang murah, berarti 2 dibagi 5, maka dapatnya hasilnya ini nanti 0,4. Begitu juga yang sedang, ada berapa untuk keputusan ya-nya, maka dibagi 5, maka dapat hasilnya ini nanti. Kemudian yang kategori mahal itu juga ada berapa, lalu dibagi dengan 5, maka hasilnya ini nanti. Ya, ini nilai untuk probabilitas yang kategori harga tanah. Begitu juga dengan yang tidak murah, untuk kategori yang tidak itu ada 1, maka murah 1 dibagi 5, maka hasilnya ini nanti. Ini hasil probabilitasnya ya, nilai probabilitasnya. Kemudian yang sedang, yang ya itu ada berapa? Yang tidak maksudnya ya ada berapa, lalu dibagi dengan 5. Kemudian yang mahal itu yang tidak ada berapa? Ada 1 ya. Ya ada 3 ya, lalu dibagi dengan 5, maka hasilnya 0,6. Begitu seterusnya, lakukan hal yang sama untuk yang C2-nya. C2-nya yang dekat, yang keputusan ya itu ada berapa, kemudian juga yang lain, yang tidaknya ada berapa, kemudian untuk yang jauh, itu yang keputusan ya-nya ada berapa, lalu dihitung probabilitasnya. Setelah itu yang terakhir itu menghitung ini, keputusannya ya, keputusannya ada berapa, yang ya itu ada berapa, ada 5 di sini. Ya sudah jelas karena kategorinya 2, ya berarti 1/2 ya. Maka hasil probabilitasnya ini nanti. Yang ya itu ada 0,5 dan tidak 0,5. Nah, ini contoh ini ya, contoh kasusnya. Nah, dengan data uji, ini data setnya ya, data lampaunya, ini data lampaunya, dan lalu kita ingin menguji nih, menguji dengan data tunggal, apakah lokasi itu dipilih atau tidak gitu ya, dengan penyelesaian menggunakan algoritma naive Bayes. Ini salah contoh saja ya, contoh sederhananya. Jadi di sini ya C1-nya mahal, kemudian C2-nya sedang, C3-nya ada, dan dipilih atau tidak gitu ya. Nah, untuk menyelesaikan itu kita menggunakan naive Bayes. Nah, ini adalah contoh perhitungannya. Yang pertama, kita menghitung probabilitas yang ya dulu. Yang ya untuk C1 itu ada berapa tadi? Setelah kita hitung ada 2/5 ya. Berarti yang murah, yang ya itu ada berapa? Ada 2/5 ya. Berarti salah rumus di sini. Harga tanah yang C1 harusnya di sini ini 2/5 nih berarti. Yang mahal mahal betul ya. Yang mahal maksudnya yang ini. Yang ini ya, mahal 1/5. Berarti di sini 1/5. Ini ya, probabilitas ya untuk C1 itu berarti 1/5, kemudian dikali dengan keputusan ya untuk C2, untuk C2 itu yang sedang, itu ada berapa? Yang sedang ada 2/5 ya. Ya, ada 2/5. Kemudian untuk C3 angkutan umum itu ada, yang adanya ada berapa? Yang ada angkutan umum yang ada itu ada 3/5 ya. Ya 1/5 mana dia? Berarti yang tidak maksudnya ya. Berarti yang ada. Angkutan umum yang ada. Berarti salah rumusnya nih. Dia bukan 3 harusnya. Berarti 1 ini. Yang ada 1 ya. Bisa kita lihat angkutan umum. Yang ada tuh cuman 1 ya, berarti di sini salah rumus ya. Ini 1 harusnya, 1 kebalik malah. Oke, di sini 1 ya, berarti 1/5 di sini, 1/5. Maka kemudian di akhir itu dibagikan dengan yang hasil ini 1/2 probabilitasnya, probabilitas keputusannya. Maka hasilnya ini. Setelah dihitung ya 1/5 dikali 2/5 dikali ini, maka hasilnya dapat ini untuk probabilitas yang ya. Kemudian yang selanjutnya menghitung probabilitas yang tidak. Ya, contoh C1 mahal. Untuk probabilitas tidaknya ada berapa tadi? Mahal ya, yang tidak itu di sini ada 3/5. Betul nggak? Ya, betul ya. Ada 3/5 ya. Ada 3/5 sama seperti yang di sini 3/5, maka 0,6 ya hasilnya probabilitasnya. Kemudian yang apa tadi? Yang sedang ya, sedang yang tidak ada berapa?
yang sedang, yang jarak dari kota ya, yang sedang tidak. Ada berapa? Ada 1/5 ya, probabilitasnya 0,2, betul ya, itu 1/5. Kemudian yang angkutan umum ada atau tidak, yang adanya angkutan umum yang ada tapi keputusannya yang tidak. Yang tidak itu ada berapa? Ada 1/5 juga ya, 0,4 probabilitasnya. Ini masih ada yang salah rumusnya. Maka hasilnya ini nanti seperti ini ya. Jadi untuk keputusannya tinggal kita bandingkan saja probabilitas ya dengan probabilitas yang tidak. Nah, nilai mana yang paling besar? Itulah hasil keputusannya. Kalau kita lihat di sini, hasil keputusannya tentu saja di probabilitas tidak ya, karena nilainya lebih besar ini. Yang di atas yang probabilitas ya 0,008, sedangkan yang di bawah 0,036. Maka keputusannya dengan data uji ini, maka keputusannya tidak dipilih ya untuk lokasi perumahan gitu ya. Oke, itu tadi sekilas untuk contoh perhitungan dengan metode Naive Bayes. Saya juga sudah itu hitung manual sebenarnya di Excel ini ya, dengan kasus yang sama. Jadi di aplikasinya data yang dimasukkan ini dataset yang akan digunakan. Saya sudah siapkan datasetnya seperti ini. Datasetnya seperti ini. Nah, ini adalah dataset yang akan diimport ke dalam aplikasi nanti untuk dilakukan prediksi gitu ya. Selanjutnya saya akan menjalankan aplikasinya. Sebelumnya saya sudah menyimpan aplikasinya di sini di Laragon, kemudian di folder mcom, lalu php strip ml ini. Ini aplikasinya. Lalu saya coba jalankan di sini. Localhost mcom phpml kemudian public. Nah, ini aplikasinya ya. Nah, ini error kenapa? Karena saya belum ada database ya. Oke. Saya akan membuat database dulu. Di sini saya copy, lalu saya buka Laragonnya. Saya sudah aktifkan Laragon sebelumnya ya. Saya klik database. Lalu saya open, saya buat database baru di sini, create new database, namanya db phpml. Nah, sini sudah jadi ya. Saya masuk ke sini, kemudian saya load SQL di sini, load SQL file. Saya masuk ke dokumen, terus php strip ml, lalu saya masukkan databasenya. Ini databasenya ya. Oke, lalu saya jalankan di sini. Saya run. Warning from last query. Oke. Saya coba refresh di sini. Refresh, sudah ada ya dataset sini ya, dataset. Ini datanya, data lama saya hapus, delete selected row. Oke. Ini struktur datanya, ini hanya untuk menampung dataset ya, jadi artinya bisa multi dataset gitu ya. Contohnya saya mempunyai dataset yang berbeda, kalau jumlah kolomnya bisa saya gunakan, tinggal dipanggil saja nanti. Oke, selanjutnya saya melakukan konfigurasi terlebih dahulu. Di sini saya buka dulu programnya di Visual Studio Code. Nah, saya sudah melakukan konfigurasi di sini tadi ya. Database-nya sudah sesuai. Oke, saya rasa cukup di sini. Saya close, lalu saya jalankan lagi nih. Oke, ini belum ada data sampelnya ya, data trainingnya ya. Oke, saya akan coba import data sampelsnya. Saya import, namanya data. Kita gunakan dataset yang sama ya untuk memprediksi lokasi perumahan itu dipilih atau tidak gitu ya. Lokasi perumahan. Lalu saya pilih ini tadi dataset, lalu saya upload. Maka di sini sudah ada. Saya coba preview dulu datanya. Ini ya, datanya sama ya dengan yang ada di slide tadi. Ini.
dalam bentuk CSV. Oke. Jadi kita juga bisa menambahkan data yang lain nanti. Contohnya, misalnya di sini ada berapa kolom ya? Ada 4 berapa nih? Ada 4 kolom ya. Nanti misalnya saya juga punya dataset yang lain, ini juga bisa digunakan. Misalnya saya punya data yang lain itu jumlah kolomnya ada 12 gitu ya. Dengan syarat ada atribut dan ada keputusan atau kelasnya. Itu bisa digunakan di aplikasi ini. Nah, kemudian saya akan mencoba melakukan prediksi sesuai dengan hitungan manual tadi ya. Oke. Kita masuk ke menu prediction di sini. Klik sampelnya apa? Datanya yang akan digunakan, kita pilih data lokasi perumahan. Oke, tadi kasusnya ini ya. Kasusnya C1 itu mahal. Ya, oke, kita pilih mahal. Kemudian C2 itu sedang. Berarti ini sedang. Kemudian C3 itu apa tadi? C3 ada. Oke, kita lakukan prediksi. Nah, maka hasilnya ya tidak ya. Hasilnya tidak, berarti sesuai dengan hitungan manualnya. Kita coba lihat ya. Ini perhitungan probabilitasnya tadi. Dan ini sengaja saya tampilkan ya. Ini proses perhitungan yang ada di dalam library PHP machine learning-nya. Nah, ini contohnya. Dia pertama melakukan penghitungan probabilitas ya. Probabilitas dihitung satu-satu seperti yang kita lakukan tadi. Untuk yang probabilitas ya itu ada berapa, kemudian yang tidak itu ada berapa. Lalu dihitung, maka hasilnya dapat yang ini tadi. Yang ini. Ya, artinya sangat terbantu sekali ya. Sebenarnya kita juga bisa ngoding manual, cuman kan repot sekali ini. Karena kalau sudah ada library, ngapain kita ngoding dari awal kan gitu. Nah, saya tunjukkan ini PHP-ML-nya ada di sini ya. Nanti bisa dibaca di dokumentasinya. Di sini juga sudah cukup banyak algoritma yang tersedia. Ada apa lagi selain naive Bayes, ada support SVM ya, support vector classification. Kemudian ada apa lagi? A priori juga ada. Kemudian DBScan. Kemudian ada juga Perceptron juga ada. Dan banyak yang lain gitu ya. Kemudian seringkali di tesis atau skripsi itu kita diminta untuk menguji seluruh data atau performa dari algoritmanya ya. Maka di sini saya sudah membuat beberapa fitur. Yang satu ini saya lupa ya. Performance. Saya pilih datasetnya dulu. Saya menggunakan random split karena ini sudah ada di sini ya, random split. Sudah ada di sini. Kebetulan saya sudah lupa ini ya. Intinya itu karena tugasnya udah lumayan lama juga ya, nggak dibuka. Jadi maka saya buat inisiatif untuk membuat video demonya. Kemudian random split itu digunakan untuk membagi dataset dan data latih itu secara acak gitu ya. Contoh di sini, saya pilih metode untuk membaginya ya. Artinya kita membagi menjadi dua kelompok antara dataset dan data ujinya. Contoh saya membagikan 20 di sini. Artinya data ujinya 20 dan data latihnya itu ada 80% berarti. Lalu kita proses. Nah, maka hasilnya ini ya 100% ya. Nah, ini proses-proses yang sudah ada, yang sudah dihandle oleh library ini. Kita tidak repot-repot kalau saya percaya aja ya. Jadi kalau kita proses lagi, ini akan kemungkinan berubah karena dia random, artinya secara acak gitu ya. Saya proses lagi. Nah, ini berubah ya, 0,5. Yang berubah lagi. Seberubah-ubah karena dia sifatnya random. Bisa kita lihat sini berubah-ubah ya. Nah, perhatikan di sini segerak-gerak sendiri dia. Nah, oke. Kemudian untuk yang cross validation ini saya
Ini saya modifikasi sendiri kayaknya, cuman saya agak lupa. Saya coba intip dulu ya, intip di controller random split untuk apa namanya, performance-nya yang ternyata belum berjalan ya untuk random cross validation-nya, supaya yang artinya yang rencananya saya mau bikin yang tidak random ya untuk cross validation-nya, tapi belum selesai nih, karena tugasnya itu dulu cukup sampai di prediksi itu aja. Itu bonus saja sebenarnya. Boleh kalau mau dikembangkan nanti juga boleh. Sekarang aplikasi ini sudah dapat di-download di GitHub saya ya. Silakan di-download di GitHub saya. OCM ini GitHub saya, GitHub. Ini bisa di-download di sini. Di repository. Oke, untuk demo aplikasinya saya rasa cukup sekian ya. Sekarang saya akan tunjukkan bagaimana contoh bagaimana instalasinya. Ya, ini situs PHP Machine Learning-nya ya. Oke, ini saya tutup. Kemudian ini juga saya tutup, ini saya juga tutup, dan ini juga saya tutup semua ya. Oke, saya masuk ke mana lagi? Fokus ke GitHub ya. Ini aplikasinya ada di sini, di repository CI4 Machine Learning metode NFYS. Nah, untuk instalasinya cukup mudah. Silahkan klik ini ya, pastikan dulu Composer udah terinstall ya, Composer dan Git Bash-nya sudah terinstall. Bisa download manual di sini, juga bisa digunakan clone ya. Saya menggunakan clone ya, karena di sini ada beberapa komponen yang tidak diupload ya, yaitu vendor sama .env-nya. Itu konfigurasi yang seperti yang saya demokan tadi. Oke, bagaimana cara instalasinya? Saya klik di sini, linknya di HTTPS ini, kemudian saya pergi ke sini di local development saya. Saya taruhnya di sini ya. Saya buka Git Bash di sini. Saya ketikkan git clone. Lalu saya paste link yang tadi, link dari GitHub tadi ya. Link yang dari sini tadi. Oke, lalu saya enter. Ini tergantung jaringan. Kita tunggu proses downloadnya selesai. Jadi untuk database-nya, silakan kawan-kawan atau bapak ibu yang berminat nanti silakan hubungi saya via email. Nanti saya kirim database-nya. Karena ini sengaja saya tidak publish ya, database-nya di sini. Kita tunggu proses downloadnya. Ini saya pause dulu ya videonya sampai selesai. Oke, kita lanjut ya. Ini proses downloadnya sudah selesai, karena jaringan saya memang lagi bermasalah ya. Kemudian selanjutnya kita masuk ke folder yang sudah kita install tadi ya. Di mana nih? CI4. Nah, ini ya. Saya masuk ke foldernya ini. Saya coba ls di sini. Ya, sudah ada. Selanjutnya setelah berhasil download, dia otomatis buat folder nanti di sini ya. Dan ini isinya. Dia ada komponen yang kurang, yaitu vendor dan .env-nya tidak ada. Jadi selanjutnya kita lakukan download vendornya, yaitu dengan perintah composer install, gitu ya. Nanti dia otomatis download vendornya. Otomatis di sini sudah ada ya vendor-vendor yang saya gunakan di project ini. Kita tunggu prosesnya selesai. Ini tergantung dari kecepatan internetnya ya. Oke, ini selesai. Saya clear di sini. Nah, selanjutnya kebetulan folder env-nya itu tidak saya muatkan di sini, di dalam sini. Otomatis kita harus download manual ya. Caranya buka aja
kode GitHub, kode igniternya, kode igniter logo GitHub ya, GitHub. Kita untuk mengambil apanya, untuk mengambil .env nya, kode igniter mana ya, saya ulangi, kode igniter GitHub, yang ini ya, yang versi 4 ini, igniter 4, kode igniter 4. Kita cari di sini .env nih, klik, kemudian di sini bukan sini ya, di raw, kemudian saya blok ini, saya copy, lalu saya buka project yang sudah di download tadi. Saya buka terminal di sini. Sudah ya. Oke, buka terminal di sini. Lalu saya buka kode editornya. Saya buka Visual Studio Code-nya ataupun text editor lainnya. Kemudian di sini saya membuat satu buah file dengan nama .env. Lalu saya paste. Ini salin. Saya paste di sini. Nah, oke. Selanjutnya saya melakukan konfigurasi. Ini biarkan saja production ya. Tapi kalau Bapak Ibu atau kawan-kawan ingin melakukan pengembangan, nanti ini ganti dengan development supaya pesan errornya kelihatan ya. Development, kemudian base URL-nya silahkan disesuaikan saja ya, sesuaikan saja. Contoh mana tadi ya, localhost, nama foldernya apa, localhost berarti nama. Rekamannya tadi saya lupa untuk play kembali. Jadi kita sampai mana tadi ya? Ini mohon maaf ya kalau videonya kepotong, saya tidak tahu sampai mana tadi. Jadi yang jelas setelah di download ini ya, ini saya buka, ini tadi saya lakukan Composer install ya. Setelah masuk ke folder projectnya, saya lakukan Composer install untuk mendownload vendornya ya. Install seperti ini, install ya. Kemudian saya, karena file .env nya tidak ada di sini, maka saya download terlebih dahulu ya. Cara downloadnya, yang pertama saya masuk ke kode igniter GitHub di sini, yang cari yang versi 4 sini, kemudian cari yang ini ya, linknya ya, kondisi besar 4, kemudian cari yang .env, yang ini diklik raw di sini, copy ya, copy lalu salin. Kemudian saya masuk ke folder project yang sudah di download tadi. Saya buka terminal di sini, lalu saya buka kode editornya. Silakan buka kode editornya masing-masing. Saya di sini menggunakan Visual Studio Code. Kemudian di sini saya membuat satu buah file dengan nama .env. Lalu saya paste di sini, yang di copy dari sini tadi ya. Oke, kemudian saya melakukan konfigurasi. Yang pertama, ini kalau Bapak Ibu atau kawan-kawan ingin mengembangkan, silakan ini diganti jadi development, supaya untuk memudahkan kita ketika ada error atau bug nanti bisa kita dengan mudah ya, karena interface-nya sudah bagus sekali. Kemudian kita ganti base URL-nya di sini. Kita buka berarti localhost ya, kita klik ini localhost, masukkan ke sini, kemudian nama foldernya apa, nama foldernya ini